Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sudah beberapa hari kita lalui. Semoga Ramadan ini bisa memberikan bekas yang amat dalam kepada kita untuk terus menapaki kehidupan kita, sehingga jangan sampai Ramadan ini berlalu begitu saja. Puasa sedang kita lakukan, yang sudah atau yang akan kita lakukan, jangan sampai hanya mendapatkan lapar dan haus. Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah puasa ini bukan hanya sekedar untuk menahan lapar dan haus. Kalau itu yang menjadi tujuan dan itu yang kita lakukan, maka inilah puasa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Puasa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang silam dalam sebuah hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang melakukan ibadah puasa, yang mengaku melakukan ibadah puasa tapi dia tidak mendapatkan dampak positif dari ibadah puasanya, illal ju' wal atas, kecuali yang dia dapat hanya lapar dan dahaga saja. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang singkat ini kita mencoba untuk mereview kembali tentang apa sih sebenarnya hikmah yang ada di dalam ibadah puasa itu sendiri. Paling tidak dari sekian banyak hikmah yang ada di dalam ibadah puasa itu, yang pertama, bahwa puasa mengajarkan kita tentang arti kejujuran. Masih ingat ketika ibadah-ibadah puasa yang sudah kita lalui, yang hari ini kita lakukan dan yang akan kita lakukan ketika kumandang azan zuhur bergema, kemudian saat itu kita bergegas untuk melaksanakan sholat zuhur, betapa hausnya kita, betapa dahaganya kita. Saat itu kita mengambil air wudu. Sebelum mengambil air wudu disunnahkan untuk berkumur-kumur. Masih ingat ketika kita berkumur-kumur? Air sudah ada di dalam mulut kita. Kenapa air yang sudah di dalam mulut kita ini tidak kemudian kita telan? Padahal andai kata kita telan, jangankan orang keluarga kita yang ada di rumah, teman kita yang kita ajak untuk berwudu sebelah kanan kiri, kita yakin tidak bakalan tahu. Tapi kenapa hal itu tidak kita lakukan? Padahal kita haus, kita dahaga. Karena kita yakin, kita percaya, walaupun teman kanan kiri tidak tahu, tetapi Allah pasti tahu. Itulah salah satunya di antaranya Allah mengajarkan dengan ibadah puasa ini tentang arti kejujuran. Betapa hebatnya kalau kejujuran ini mampu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Ramadan mengajarkan kita tentang arti sebuah kedisiplinan. Masih ingat? Ketika setelah asar mungkin, sampai sebelum tenggelamnya matahari, di meja kita, di hadapan kita, begitu banyaknya makanan, begitu banyaknya warna kue, begitu banyaknya minuman. Tapi kenapa tidak boleh kita makan? Karena kita disiplin, belum waktunya. Ya? Jadi walaupun makanan kita sudah ada di depan kita saat menjelang buka puasa, tapi karena waktunya belum tiba, adzan maghrib belum berkumandang, sebagai pertanda diperbolehkannya untuk berbuka puasa, tidak boleh itu kita lakukan karena kita disiplin. Ramadan mengajarkan kita kepada arti sebuah kedisiplinan. Disiplin ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai karena ketidakdisiplinan ini kemudian menghancurkan semua strategi kehidupan kita. Lebih-lebih karena ketidakdisiplinan ini kemudian mengakibatkan kepada kita hal-hal yang negatif. Puasa bukan berarti kemudian kita boleh berleha-leha. Puasa bukan berarti mengajarkan kita boleh berlambat-lambat ria. Tidak. Justru puasa mengajarkan kepada kita arti sebuah kedisiplinan. Masuk kantor tetap sebagaimana biasa. Pulang kantor, pulang kerja juga demikian. Mungkin khusus karena saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah COVID-19 ini, silahkan untuk menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Ramadan mengajarkan kepada kita arti sebuah kedisiplinan. Ramadan juga mengajarkan kepada kita arti sebuah empati. Ya Allah, kalau saya tidak makan, tidak minum, mulai dari masuknya kumandang adzan subuh sampai kumandang adzan maghrib,
hausnya seperti ini, lapar dahaganya seperti ini rasanya. Bagaimana dengan saudara kami yang mungkin dalam sehari tidak makan, sehari semalam tidak makan, 2 hari tidak makan, 2 hari 2 malam tidak menemukan makanan? Ramadan mengajarkan kepada kita arti empati, arti mengetahui rasa orang lain. Ramadan mengajarkan banyak hal kepada kita, bukan hanya sebatas untuk menahan lapar dan haus, bukan hanya sebatas untuk menjauhi hal-hal yang dilarang ketika kita melaksanakan ibadah puasa, tidak, tetapi begitu banyaknya hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran yang ada di dalam ibadah puasa itu sendiri. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah pelajaran itu, sehingga Ramadan ini memberikan bekas kepada kita untuk kita amalkan hikmah-hikmah ini dalam kehidupan sehari-hari, untuk kita lakukan, untuk kita praktekkan, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita, baik sebagai keluarga, sebagai tetangga, bermasyarakat, baik sebagai pemimpin dan lain sebagainya. Ramadan penuh makna, Ramadan penuh arti, Ramadan penuh hikmah. Tergantung kepada kita sejauh mana kita mampu mengambil hikmah Ramadan itu sendiri, sejauh mana kita mampu menggali, mengeksplorasi hikmah pelajaran yang ada di dalam ibadah puasa itu sendiri. Betapa sayangnya kita kalau kemudian lapar, haus yang didapatkan saja, tetapi tidak ada kenaikan kualitas ibadah puasa kita. Makanya ibadah puasa itu, kata Rasulullah SAW, paling tidak Al-Imamul Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya membagi orang berpuasa itu ke dalam 3 bagian. Yang pertama, orang yang berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Inilah tingkatan ibadah puasa yang paling rendah, kelas ekonomi. Ini hadis yang pernah saya sampaikan di awal tadi. Betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi dia tidak mendapatkan pahala, dampak positif ibadah puasanya, ilal ju'wal atas, kecuali hanya dapat lapar dan dahaga. Tingkatan yang kedua adalah orang yang menahan puasa, bukan hanya mendapatkan lapar dan haus, tetapi seluruh anggota tubuhnya juga ikut berpuasa. Mata ikut puasa, tangan ikut puasa, mulut ikut puasa, telinga tidak dengarkan gosip-gosip, kaki tangan juga ikut berpuasa. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang paling tinggi adalah saumul khawasil khawas, yaitu orang yang berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, bukan hanya seluruh anggota tubuhnya ikut berpuasa, tetapi hatinya juga ikut berpuasa. Hatinya dijauhkan dari sifat iri, dengki, hasud, tomak, sombong, takabur, pamer. Maka mudah-mudahan ibadah puasa kita yang selama ini naik kelas, naik kelas, naik kelas. Kalau belum bisa sampai kepada tingkatan VIP, paling tidak mudah-mudahan ibadah puasa kita naik ke kelas VIP. Jangan sampai ibadah puasa kita berada di kelas ekonomi seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan sekali lagi Ramadan ini memberikan pelajaran makna yang luar biasa kepada kita. Akhirnya kita keluar daripada kepompong Ramadan ini betul-betul bisa memberikan dampak yang positif untuk kehidupan yang lebih baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya.